Saat bicara kripto, Bitcoin memang pelopor, mata uang digital pertama yang membuka jalan bagi dunia aset kripto. Ia memperkenalkan konsep blockchain dan membuktikan bahwa sistem keuangan terdesentralisasi itu mungkin. Tapi Ethereum adalah raksasa dengan visi lebih luas, sebuah platform yang melampaui sekadar mata uang digital. Ethereum hadir untuk merevolusi cara kita berinteraksi dengan internet dan aplikasi. Jika Bitcoin adalah emas digital, penyimpan nilai yang aman dan terdesentralisasi, Ethereum adalah platform komputasi global, fondasi internet baru yang terdesentralisasi. Ini adalah infrastruktur yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi revolusioner. Ethereum bukan sekadar uang, bukan hanya tentang transaksi keuangan, tapi ekosistem digital yang adil, transparan, dan terbuka. Sebuah dunia di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Ia memungkinkan aplikasi tanpa kendali satu perusahaan, aplikasi yang berjalan di jaringan terdesentralisasi dan tidak dapat disensor. Sistem voting yang tak bisa dicurangi, di mana setiap suara tercatat secara permanen dan transparan di blockchain, dan kepemilikan aset yang abadi, dijamin oleh teknologi blockchain yang tak terhapuskan. Ethereum adalah kanvas bagi para inovator membangun masa depan digital, tempat ide-ide baru dapat diwujudkan tanpa batasan. Bukan hanya soal harga naik turun, bukan sekadar spekulasi pasar, tapi tentang mesin di balik revolusi teknologi, kekuatan pendorong di balik inovasi yang mengubah dunia. Memahami Ethereum adalah kunci untuk tahu kemana arah dunia digital bergerak, untuk membuka potensi masa depan yang terdesentralisasi. Malam ini, kita akan mengupas apa itu Ethereum dan mengapa ia penting, dan bagaimana ia membentuk masa depan internet dan dunia kita. Di balik kesuksesan besar Ethereum, ada sosok sentral yang menjadi arsiteknya, Vitalik Buterin. Bukan sekadar seorang pemuda jenius, tapi seorang visioner yang melihat potensi blockchain jauh lebih besar dari sekadar menjadi platform untuk mencatat transaksi keuangan. Ia melihatnya sebagai fondasi untuk revolusi digital. Ia membayangkan sebuah blockchain yang tidak hanya mencatat data, tetapi juga bisa diprogram, mampu menjalankan aplikasi kompleks dengan logika yang rumit. Bukan hanya sekadar menjadi buku besar untuk uang digital. Lebih dari itu, sebuah platform serba bisa. Tahun 2013, di usia yang masih sangat muda, 19 tahun, Vitalik mulai menuangkan idenya ke dalam sebuah white paper Ethereum, sebuah cetak biru untuk platform revolusioner yang memungkinkan siapa saja membangun aplikasi terdesentralisasi. Bersama tim yang solid, ia berhasil menggalang dana lewat crowdfunding, membuktikan bahwa visinya mendapat dukungan luas. Dan akhirnya, Ethereum resmi diluncurkan pada Juli 2016, sebuah momen bersejarah bagi dunia blockchain. Ethereum lahir dan menjelma menjadi sebuah komputer dunia yang terdesentralisasi, menarik perhatian ribuan pengembang berbakat dan inovator dari seluruh penjuru dunia. Sejak saat itu, Ethereum terus berkembang pesat, menjadi rumah bagi ribuan proyek inovatif yang mengubah berbagai industri. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa sebuah ide besar, ditambah dengan kerja keras dan dukungan komunitas yang kuat, bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Semua ini berawal dari visi seorang Vitalik, yang kemudian melahirkan sebuah kekuatan global yang dikenal dengan nama Ethereum. Bitcoin dan Ethereum sering disamakan, padahal misinya berbeda. Bitcoin diciptakan sebagai uang elektronik peer-to-peer, penyimpan nilai seperti emas digital. Ethereum punya ambisi lebih luas, platform untuk aplikasi terdesentralisasi. Bitcoin seperti kalkulator, Ethereum seperti smartphone, bisa menjalankan banyak aplikasi. Ether adalah bahan bakar untuk menjalankan program di jaringan Ethereum. Perbedaan utama, Bitcoin hanya mencatat transaksi, Ethereum bisa menjalankan kode komputer lewat smart contract. Inilah yang memungkinkan lahirnya aplikasi keuangan, game, hingga media sosial tanpa server terpusat. Ethereum membuka dunia kemungkinan yang tak bisa dijangkau Bitcoin. Jantung Ethereum adalah smart contract, program otomatis di blockchain. Bayangkan vending machine digital masukkan input, aturan dijalankan otomatis, hasil keluar tanpa perantara. Smart contract menghilangkan kebutuhan pihak ketiga seperti bank atau notaris. Contoh sewa-menyewa otomatis, pembayaran dan akses diatur kode. Inilah fondasi dApps, aplikasi terdesentralisasi tanpa kendali satu perusahaan. Data dan aturan aplikasi tak bisa diubah sepihak. Dari bursa kripto seperti Uniswap hingga voting online, semua diatur kode transparan. Ethereum menciptakan ekosistem tanpa batas. Ethereum sudah berdampak nyata,
dari NFT hingga keuangan terdesentralisasi, DeFi. NFT adalah sertifikat kepemilikan digital unik, banyak dibangun di Ethereum. DeFi membangun ulang sistem keuangan tanpa bank, semua diatur smart contract. Platform seperti Aave dan Compound memungkinkan pinjam-meminjam aset kripto secara terbuka. Identitas digital juga berubah. Proyek seperti ENS memberi kendali penuh pada pengguna atas identitas online. Di dunia game, item jadi NFT yang benar-benar dimiliki pemain, bisa dijual atau dipindahkan. Hubungan pemain dan pengembang berubah. Kekuatan ada di tangan pengguna. Ini baru permulaan dari potensi Ethereum. Ethereum bercita-cita menjadi tulang punggung Web3, fondasi yang kokoh bagi generasi internet berikutnya. Sebuah generasi internet di mana pengguna tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemilik dan pengelola platform yang mereka gunakan. Mereka memiliki suara dan andil dalam ekosistem digital. Ia memungkinkan terciptanya ekonomi kreator yang adil dan berkelanjutan, di mana para seniman dan pencipta konten dapat memperoleh imbalan yang layak atas karya mereka, tanpa perantara yang mengambil sebagian besar keuntungan. Lebih jauh lagi, Ethereum memungkinkan aplikasi yang dikelola oleh komunitas, di mana keputusan penting diambil secara kolektif oleh para pengguna, bukan oleh satu entitas terpusat. Dalam konteks rantai pasok, setiap langkah produk, mulai dari bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen, bisa dicatat secara transparan dan tidak dapat diubah di blockchain. Hal ini memastikan keaslian produk dan keadilan dalam proses distribusi, mengurangi risiko pemalsuan dan penipuan. Ethereum juga membuka jalan bagi lahirnya DAO, yaitu organisasi digital yang dikelola sepenuhnya oleh komunitas melalui serangkaian smart contract yang telah diprogram sebelumnya. DAO memungkinkan pengambilan keputusan bersama secara demokratis, tanpa adanya hierarki tradisional yang kaku dan membatasi. Potensinya sangat besar, mencakup berbagai bidang, mulai dari organisasi nirlaba, proyek open source yang kolaboratif, hingga sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Ethereum berpotensi menjadi platform netral dan terdesentralisasi untuk perdagangan aset digital global, memfasilitasi transaksi lintas batas yang aman dan efisien. Visi transformatif ini sedang dibangun hari ini, selangkah demi selangkah, memberikan kita kesempatan unik untuk merancang ulang sistem ekonomi dan sosial yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua. Jalan Ethereum penuh tantangan, skalabilitas, regulasi, dan pengalaman pengguna. Jaringan sering lambat dan mahal saat ramai, gas fee bisa tinggi. Solusi seperti The Merge dan Layer 2 Arbitrum, optimism dikembangkan untuk mengatasi ini. Regulasi juga jadi tantangan, aturan ketat bisa hambat inovasi, tapi tanpa aturan rawan penipuan. Pengalaman pengguna masih rumit, istilah teknis jadi penghalang adopsi massal. Ethereum harus jadi lebih ramah pengguna, agar bisa diakses miliaran orang. Mengatasi tantangan ini adalah ujian utama menuju visi Ethereum. Masa depan Web3 bergantung pada keberhasilan Ethereum menaklukkan rintangan ini.